6. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video mengenai unsur transisi periode keempat. Yang pertama, kelimpahannya. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, pembuatannya. Yang keempat, pemanfaatannya. Penasaran ya? Ya. Yuk simak video penjelasan berikut. Yang pertama yaitu kelimpahan unsur-unsur transisi pada periode keempat. Yang pertama yaitu skandium, terutama terdapat pada mineral chlorophyll, kira-kira sebanyak 34% massa skandium. Yang kedua yaitu vanadium, merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat 0,02% kerak bumi dan ditemukan di beberapa macam biji. Salah satu biji yang paling penting secara komersial adalah V2 dan S5. Selanjutnya yang ketiga yaitu titanium, merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Yang keempat yaitu kromium, merupakan logam keras berwarna putih, ditemukan di alam sebagai biji krom besi yaitu kromit, yang banyak ditemukan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. 5 yaitu mangan, berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan utama adalah pirolusit dan MnO2. Yang keenam itu adalah besi. Nah, besi merupakan logam yang sering kita gunakan. Di dalam besi terdapat biji besi seperti hematit, magnetik, siderit, dan pirit. Yang ketujuh adalah karbon relatif jarang ditemukan, tapi bisa kita temukan di mineral smartit dan kobaltik. Yang kedelapan yaitu biji nikel. Nah, biji nikel yang utama yaitu adalah sulfida. Nah, daerah penambangan nikel dapat kita temukan di daerah Soroka, Maluku Utara, dan Kuala. Yang ke-9 yaitu adalah biji tembaga. Nah, biji tembaga yang terpenting yaitu adalah sulfida, yang seperti kalkosit dan kalkopirit. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah seng. Seng ditemukan dalam mineral zinselen, zincert, dan smart-sonite. Sifat-sifat unsur transisi pada periode keempat. Yang pertama, bersifat logam. Semua unsur transisi pada periode keempat bersifat logam. Harga energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali Zn yang agak tinggi, mempermudah pembentukan ion positif. Demikian juga harga titik didih dan titik lelehnya yang relatif tinggi. Yang kedua, bersifat magnet. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat magnetnya. Yang ketiga, membentuk senyawa-senyawa berwarna. Senyawa unsur transisi kecuali skandium dan seng memberikan bermacam warna, baik itu pada padatannya maupun larutannya. Yang keempat, memiliki beberapa tingkat oksidasi, kecuali Sc dan Zn. Unsur-unsur transisi pada periode keempat memiliki beberapa tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi yang mungkin bergantung pada bilangan oksidasi yang dapat dicapainya kestabilannya. Yang kelima, banyak diantaranya dapat membentuk ion kompleks. Ion kompleks merupakan ion yang terbentuk atas atom pusat dan ligan. Biasanya atom logam merupakan transisi yang bersifat elektropositif dan dapat menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Yang keenam atau yang terakhir, beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawa adalah kemampuan untuk menjadi katalis-katalis reaksi-reaksi di dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam mengoksidasi makanan. Enzim ini dapat bekerja apabila terdapat ion Cu. Oke, selanjutnya yang ketiga, pembuatan unsur-unsur transisi periode keempat. Logam transisi umumnya diperoleh dengan cara mereduksi oksidanya dengan reduktor karbon. Biji logam transisi dapat diolah menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bentuk oksidanya dilakukan dengan reduksi. Yang kedua, bentuk
bentuk sulfida dilakukan dengan oksidasi, diikuti reduksi dengan reduktor karbon. Yang ketiga, bentuk karbonat dilakukan dengan pemanasan yang diikuti reduksi dengan reduktor karbon. Yang terakhir, yang keempat, khusus untuk pengolahan biji tembaga dilakukan dengan proses pengapungan atau pelutasi, diikuti reduksi, kemudian oksidasi. Pemurnian logam tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis. Yang keempat, pemanfaatan unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama, skandium. Skandium digunakan pada lampu berintensitas tinggi. Yang kedua, titanium. Titanium sebagai pembuatan pesawat terbang dan pemutih kertas. Yang ketiga, vanadium. Vanadium sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Yang keempat, kromium. Kromium sebagai pelanting logam-logam lainnya. Yang kelima, mangan. Mangan digunakan pada produksi baja. Yang keenam, besi. Besi digunakan sebagai perangkat elektronik, peralatan industri dan pabrik. Yang ketujuh, kobalt. Kobalt digunakan untuk membuat aliansi logam. Yang kedelapan, nikel. Nikel sebagai pelapis logam agar anti karat. Yang kesembilan, tembaga. Tembaga digunakan untuk pembuatan alat-alat elektronik dan perhiasan. Yang ke-10, seng. Seng digunakan sebagai cat putih dan bahan pelapis tabung gambar televisi. Ibu Tina ke warung Lisa. Ulang lagi, Coba. Bye, have a great time. Ibu Tina ke warung Lisa. Cakep. Sambil jalan berhati-hati. Cakep. Kimia begitu susah. Cakep. Mapel kimia tetap di hati. Cakep.